Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Aulenisa dengan NIM 3219083 akan menjelaskan tentang konsep teori konsumsi Islam. Islam adalah agama yang ajarannya mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula dalam masalah konsumsi. Islam mengatur bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Seluruh aturan Islam mengenai aktivitas konsumsi terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Perilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah ini akan membawa pelakunya mencapai keberkahan dan kesejahteraan hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci orang yang berlebih-lebihan. Seseorang yang belanja dengan israf tanpa skala prioritas maqasid atau maslahah sehingga lebih besar spendingnya dari penghasilannya akan membuahkan bencana, yaitu akan mencelakakan dirinya dan rumah tangganya. Dia akan terjerat hutang yang berkepanjangan atau kesulitan hidup pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Ramadhani dengan NIM 3219121 akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang landasan teoritis dan filosofis perilaku konsumsi dalam Islam. Dalam perspektif Islam, perilaku konsumen selalu berpedoman kepada ajaran Islam. Seperti yang pertama, halalan thayyibah. Maksudnya di sini adalah barangnya harus halal dan baik itu secara zat maupun cara memperolehnya. Yang kedua, tidak mengutamakan diri sendiri dan mengabaikan orang lain. Dalam Islam, seorang muslim wajib membagi makanannya yang dimasak kepada orang yang mencium aroma masakannya tersebut. Dan yang ketiga adalah membedakan kebutuhan dan keinginan. Maksudnya, kita harus bisa membedakan mana yang kita butuhkan dan mana yang kita inginkan. Yang keempat adalah preferensi konsumen muslim berdasarkan prinsip Islam, seperti keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas. Yang kelima adalah tujuan perilaku konsumsi dalam Islam adalah maslahah dan falah, yang mana mengandung unsur manfaat dan berkah. Unsur manfaat tersebut itu adalah pemenuhan kebutuhan fisik, psikis, dan material yang bersifat duniawi. Dan yang unsur berkah adalah pemenuhan kebutuhan spiritual yang bersifat pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Februari Manik dengan NIM 3219113 akan menjelaskan tentang konsep pada teori final spending. Jadi final spending dan konsumsi untuk akhirat ini disebut dengan konsumsi. Final spending itu adalah konsumsi dan infak seorang muslim, yaitu wajib konsumsi yang berorientasikan duniawi untuk menjaga berbagai macam kebutuhan daruriyatnya. Jadi di mana kita mengetahui bahwa konsumsi ini sangat berorientasi kepada duniawi untuk menjaga macam-macam kebutuhan manusia. Jadi lebih dimaksud lagi dari final spending ini adalah konsumsi itu sendiri sebagai penjagaan dalam ekstensi agama. Jadi konsumsi ini sangat berhubungan dengan penjagaan dan ekstensi agama dan kehidupan, akal, keturunan, dan juga harta benda. Di mana dari kelima ini sangat berkaitan dengan final spending atau berhubungan erat. Dari konsep kelima ini yang disebut di atas tadi ada 5. Yang pertama itu agama, kehidupan, akal, keturunan, dan juga harta benda. Dikenal dengan suatu konsep al-khuliyat al-khamsah. Al-khuliyat al-khamsah. Adapun infak merupakan representasi dari kebutuhan seseorang untuk berorientasi kepada akhirat, di mana infak ini merupakan amal, yaitu sebagai penjagaan kita kepada akhirat. Dan untuk menjaga al-khuliyatnya, al-khamsah, orang lain yang berpendapat rendah demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan. Selain itu, infak juga merupakan tabungan pahala di sisi Allah, dan ketika frekuensi kegiatannya naik, maka akan menaikkan berkah dalam harta seseorang. Jadi final spending ini sebagai infak untuk dunia akhirat dari sisinya. Dari sisi lain infak ini merupakan tabungan pahala untuk kehidupan selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Novi Aprilia dengan NIM 321912 akan menjelaskan materi mengenai hubungan konsumsi, investasi, dan tabungan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsumsi. Konsumsi ini merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa yang dimiliki dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan. Sedangkan investasi yaitu kegiatan menyetorkan modal pada suatu jenis investasi dan mengambil keuntungannya di kemudian hari. Yang terakhir itu tentang tabungan. Tabungan merupakan simpanan yang didapatkan seseorang dari pendapatannya. Baiklah, jadi hubungan antara konsumsi, investasi, dan tabungan yaitu apabila tingkat konsumsi tinggi, biasanya tingkat tabungan akan menjadi rendah. Sedangkan investasi pun ikut rendah karena tidak tersedia uang selain untuk dikonsumsi. Begitu juga sebaliknya, jika konsumsi turun, maka tabungan dan investasi akan bisa naik. Saya Rosmaida NIM 32191115 akan melanjutkan materi yaitu dalam mengkonsumsi kebutuhan primer, sekunder maupun tersier, manusia harus memegang 5 prinsip konsumsi yaitu prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan, dan prinsip moralitas. Yang pertama, prinsip keadilan yang mengandung arti ganda penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak melanggar hukum. Yang kedua, prinsip kebersihan. Konsumsi harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera makan. Rasulullah mencontohkan untuk menjaga kebersihan sesuai dengan sabdanya. Maka diberkahi jika mencuci tangan sebelum dan setelah makan. Yang ketiga, prinsip kesederhanaan. Firman Allah, makanlah dan minumlah jika engkau melebih-lebihinya, sesungguhnya Allah tidak suka orang yang melebih-lebihi batas. Baiklah, saya Elpinita dengan NIM 32191116 akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang perbandingan konsep konsumsi Islam dengan konvensional. Yang keempat yaitu prinsip kemurahan hati. Islam selalu memerintahkan agar senantiasa memperhatikan saudara dan tetangga agar selalu berbagi rasa bersama. Yang kelima yaitu prinsip moralitas, senantiasa menyebutkan nama Allah dan selalu bersyukur atas karunia-Nya. Perbedaan konsumsi Islam dengan konvensional adalah adanya infak dan 5 prinsip Islam yaitu keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas. Komponen infak selalu memberikan dampak positif bagi diri sendiri, yaitu mendapatkan pahala dan sebagai pengurang zakat yang harus dibayarkan, dan dampak jangka pendek yaitu dapat meningkatkan agregat demand. Selain itu, dampak positif bagi orang lain dan dalam jangka panjang meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Bisa melalui penyaluran pembiayaan produktif Al-Qadun Hasan.